Majikan, bersama saya Rama Jaya Janitra. Hari ini kita akan berbincang tentang Hari Raya Tuan Yang bersama Wunse Gunadi Prabuki, Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Matakin. Wunse Gunadi, langsung aja. Ada beberapa pertanyaan terkait Hari Raya Tuan Yang. Sebentar lagi kita akan merayakan sebuah perayaan yang setiap tahun ramai dikunjungi masyarakat Tangerang, yaitu perayaan Pecun atau dikenal juga dengan perlombaan perahu naga. Di dunia internasional dikenal dengan Dragon Boat Festival. Sebenarnya nih Wunse, bagaimana asal-usul perayaan Pecun ini sih? Baik, terima kasih Tojin Rama. Pecun atau Festival Lomba Perahu itu berkaitan dengan peringatan dengan tokoh bernama Cien, seorang menteri setia dari negeri Chu pada zaman Chan Kuo, Perang Tujuh Negara di Tiongkok tahun 403 sampai 291 sebelum Masehi. Sekilas kisah bahwa zaman Chan Kuo, dinasti Zhou sudah tidak lagi berarti sebagai negara pusat. Pada zaman itu ada 7 negara yang selalu saling berperang. Salah satunya adalah negeri Zhou, negeri Wei, dan negeri Qin. Salah satunya negeri Qin adalah negara yang paling kuat dan agresif di antara ke-6 negeri yang lain. Sehingga ke-6 negeri yang lain berusaha terus bersatu untuk melawan negeri Qin. Cien adalah salah seorang menteri setia dari negeri Chu yang hidup sekitar tahun atau abad ke-3 sebelum Masehi. Beliau ialah seorang tokoh yang berhasil mempersatukan ke-6 negeri untuk menghadapi negeri Qin yang kuat itu. Dan namanya sangat disegani oleh negeri Qin. Singkat cerita, akhirnya Cien berhasil disingkirkan dengan fitnahan dan akhirnya negeri Chu dan ke-6 negeri yang lainnya berhasil dihancurkan oleh negeri Qin karena tidak adanya Cien. Kekecewaan Cien atas kehancuran negeri Chu yang dicintainya itu membuat ia mendorong untuk melepaskan hidupnya, menceburkan diri di sebuah sungai pas pada saat hari Tuan Yang. Dan sesuai catatan bahwa ketika itu orang-orang negeri Chu berusaha mencari jenazah Chu Yin yang kemudian hari dikenal dengan kegiatan Pecun atau mendayung perahu yang kemudian berkembang menjadi beratus perahu untuk mencari jasad Cien. Demikian kaitan Cien dengan Hari Tuan Yang, yaitu Cien adalah seorang tokoh yang menceburkan diri di sungai Milo pada saat Hari Tuan Yang. Demikian Tojin Rama terkait dengan Cien dan Pecun. Oke, berarti perayaan ini sudah cukup lama sekali ya Pak, dan juga dijalankan oleh keturunan Tionghoa di berbagai negara, khususnya di Indonesia ini. Perayaan Pecun itu kan identik dengan bacang, lalu ada juga mendirikan telur dan juga obat juga. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, hubungan dengan budaya tersebut? Iya, betul sekali bahwa perayaan Pecun sudah dimulai sejak sekitar 278 sebelum Masehi. Dan makanan bacang juga masih berkaitan dengan hari mengenang Cien. Dalam rangka mencari jasad Cien, orang-orang negeri Chu kemudian melempar makanan yang awalnya berupa beras di dalam bumbung bambu, lalu diganti dengan kue dari beras ketan yang dibungkus dengan daun bambu, yang kemudian di sini kita kenal dengan nama bakcang dan kue cang. Terkait hal mendirikan telur pada saat Tuan Yang, ini berkaitan dengan Hari Tuan Yang itu sendiri, yaitu tentang posisi bumi terhadap matahari. Jadi secara harfiah, Tuan Yang artinya matahari ekstrim, Tuan artinya ekstrim, dan Yang artinya unsur matahari. Kondisi inilah yang menyebabkan telur dapat berdiri bahkan di tempat yang licin dan rata, terutama pada saat pukul 11 sampai 13 yang kemudian dikenal dengan nama Tuan Wu. Wu maksudnya wuse, yaitu waktu antara pukul 11 sampai pukul 13. Kebiasaan mengumpulkan obat-obatan juga masih berkaitan dengan kondisi matahari yang pada saat itu memiliki energi yang lebih kuat dibanding dengan hari-hari lainnya. Jadi
terkait kondisi sinar matahari yang memberikan energi luar biasa, maka dikenal juga dengan hari kehidupan. Dan orang-orang meyakini bahwa obat-obatan yang diambil pada hari ini memiliki khasiat yang lebih tinggi dibanding dengan hari-hari yang lain. Saya rasa demikian kaitan bacang, mendirikan telur, dan obat-obatan yang diambil pada hari Tuan Yang. Oke, selanjutnya, apakah saat Tuan Yang itu selalu terjadi dengan kondisi yang ekstrim, Pak? Walaupun misalnya kita kan berada di Indonesia, bukan di Tiongkok. Ya. Oke. Dengan segala perbedaannya, sesungguhnya posisi atau keberadaan bumi terhadap matahari ini secara umum dialami bersama. Bumi yang sama tentu dengan matahari yang sama. Hanya ketika para nabi Ruciao menentukan dilihat dari posisi keberadaannya, maka kita juga tidak bisa membenturkan hal terkait perbedaan tersebut, perbedaan tempat, karena pada dasarnya kita membahas sesuatu yang sama, yaitu tentang posisi bumi terhadap matahari. Jadi dimanapun posisi kita berada di bumi, di sebelah manapun, tentu saja matahari kita sama. Jadi ini tidak bisa diperdebatkan. Saya rasa seperti itu. Ya, berarti kaitan antara pecun, cien, dan makanan bacang, lalu memberikan telur dan juga mengambil tanaman obat kan di hari Tuannya sudah cukup jelas. Ya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ke kami semua. Pertanyaan selanjutnya, apakah kaitan antara Tuan Yang dengan persembahyangan dalam agama Konghucu? Kenapa dan apa nama sembahyang yang dilaksanakan umat Konghucu pada hari raya Tuan Yang? Ya, pertama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Tuan Yang bukanlah nama sembahyang, tetapi nama waktu atau momen yang berkaitan dengan posisi matahari. Dalam kalender Tionghoa, posisi matahari dibagi ke dalam 24 posisi matahari. Satu posisi matahari adalah 15 hari. Maka di dalam satu bulan ada 2 posisi matahari istilahnya. Tuan yang jatuh pada tanggal 5 bulan 5 Yin ini berkaitan dengan saat Siace, tengah musim panas, dan saat itu umat Konghucu melakukan ibadah Ye dengan spirit eling dan takwa. Eling artinya ingat akan kekuasaan dan kebesaran Tien, dan kita manusia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di mata Tien. Mengapa kita bersembahyang kepada Tien? Pertanyaan ini bagus sekali. Sembahyang yang dilakukan umat Konghucu memang selalu berkaitan dengan fenomena alam. Jadi tidak sembahyang pada sembarang waktu. Maka dikatakan sembahyang harus tepat waktu. Ibadah atau sembahyang Ye adalah salah satu dari 4 ibadah sembahyang pada Tuhan. Dan semuanya berkaitan dengan fenomena alam atau musim. Musim semi, Chun, dilakukan ibadah Qi pada saat Xinjie. Musim panas, Xia, dilakukan ibadah Ye pada saat Tuan Yang. Musim gugur atau dilakukan ibadah Chang pada saat Chongqiu. Dan musim dingin Tong dilaksanakan ibadah Cheng pada saat Tongce. Kondisi ekstrim saat Tuan Yang menjadikan kondisi alam menjadi disharmonis. Maka orang melaksanakan ibadah Ye yang merupakan ibadah eling dan takwa. Meskipun di sisi lain sinar matahari yang memberikan nilai energi yang luar biasa, maka hari ini juga dikenal sebagai hari kehidupan. Demikian Tonjin Rama kaitannya sembahyang Tuan Yang dengan persoalan-persoalan yang lain terkait keadaan di hari itu. Jika ibadah besar kepada Tuhan berkaitan dengan fenomena alam, bagaimana dengan ibadah atau persembahyangan yang lain, Pak? Seperti sembahyang sore, pagi, atau sembahyang pada saat Ceit dan Capgo. Apakah juga berkaitan, Pak, dengan fenomena alam? Ya, Tojin Rama bagus sekali. Dan betul sekali bahwa sembahyang yang dilaksanakan umat Konghucu selalu berkaitan dengan fenomena alam, seperti saya katakan tadi. Seperti sembahyang setiap hari pagi dan sore yang
yang dikenal dengan sembahyang Chausi sebagai sembahyang pagi dan sore. Chau berarti awal atau pagi dan Si berarti akhir atau sore. Jadi Chausi merupakan awal sembahyang awal dan akhir hari. Hal ini berkaitan dengan rotasi bumi yang menyebabkan siklus siang dan malam. Ini kan berarti fenomena alam. Kemudian sembahyang Suose pada saat Cuyi, bulan habis atau bulan film, kita kenal Ceit ya. Dan sembahyang Wangse pada saat Sewu, bulan penuh atau bulan purnama, yaitu tanggal 15 setiap bulannya pada penanggalan Yinli. Ini berkaitan dengan posisi bulan sebagai satelit bumi yang menyebabkan bulan purnama dan bulan film. Dan umat Konghucu melaksanakan sembahyang syukur kepada Tuhan. Biasanya pada saat Cuyi itu dilakukan sembahyang atau digunakan sebagai introspeksi diri. Dan pada saat Sewu atau purnama digunakan sebagai saat menyampaikan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, baik sembahyang pagi dan sore atau sembahyang Cekit dan Cago, Cuyi dan Sewu itu berkaitan dengan fenomena alam. Jadi pasti berkaitan dengan fenomena alam. Oke, demikian. Oke, Wunse, selanjutnya ada tradisi atau kebiasaan unik nih yang dilakukan orang Tionghoa pada umumnya dan juga umat Konghucu pada khususnya saat Hari Raya Tuan Yang, yaitu menggantung daun-daun tertentu di atas pintu rumah, biasanya di pintu masuknya. Apa sih sebenarnya makna dan maksud tujuan menggantung daun-daun pintu tersebut? Ya, tradisi atau kebiasaan menggantung daun-daun tertentu di atas pintu utama rumah orang Tionghoa ini berkaitan dengan kondisi pada saat Tuan Yang tadi saya katakan bahwa Tuan Yang atau matahari ekstrim menyebabkan kondisi alam yang disharmonis. Maka orang pada zaman dulu mengenalnya juga sebagai bulan dan hari yang jahat di samping hari kehidupan. Dikarenakan pada hari itu suhu naik, berbagai serangga beracun mulai merangkak keluar, dan tentunya ini akan membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia. Maka selain melaksanakan ibadah Ye atau ibadah kepada Tuhan yang didahului dengan melakukan Cai Ce, orang juga melakukan usaha-usaha yang lain. Misalnya mengumpulkan binatang obat-obatan untuk mengobati wabah penyakit yang timbul dikarenakan serangga-serangga beracun yang keluar. Obat tersebut diolah dari hewan beracun seperti kalajengking, kelabang, ular, katak, dan tokek. Kelima hewan inilah yang kemudian disebut sebagai 5 racun. Lebih dari itu, masyarakat awam juga mengkaitkan dengan masalah yang berbau mistis, bahwa pada saat itu malaikat penyebar wabah akan datang dan manusia untuk mengusir hawa jahat ini lahir kemudian kebiasaan menggantung daun ai di rumah masing-masing. Ada juga yang menggunakan calumus atau cangkuk, dan ada juga yang menggunakan bawang. 3 hal tersebut sering disebut sebagai 3 sahabat dalam Tuan Wu. Orang mengibaratkan cangkuk sebagai pedang, daun ai sebagai cambuk, dan bawang sebagai palu atau godam. Dan menganggap ketiga senjata tersebut dapat menghindari dari pengaruh jahat dan serangga-serangga yang beracun. Maka ada istilah dalam masyarakat Tionghoa saat Qing Ming menyebarkan daun liu, dan pada saat Tuan Wu menyebarkan daun ai. Saya rasa itu kaitannya. Oke. Berarti sebenarnya pasti ada maknanya lah Wunse ya, menaruh daun-daun di atas pintu. Selanjutnya, apakah upaya menggantung daun-daun tertentu di pintu rumah dapat mengusir hawa jahat atau hawa negatif atau hewan berbahaya yang akan datang ke rumah kita? Dan apakah umat Konghucu juga yang di Indonesia menggunakan daun yang sama seperti yang tadi Wunse sebutkan? Ya, dalam persoalan ini kita mesti lebih bijak untuk tidak mengatakan bahwa hal itu tidak logis atau semua itu adalah takhayul. Karena nyatanya
ada aroma dari daun-daun tertentu memang dapat mengusir serangga-serangga tertentu. Seperti misalnya di Indonesia kita kenal bunga lavender itu dapat mengusir nyamuk dan yang lainnya. Jadi menurut saya orang menggantung daun-daun tertentu dalam upaya mengusir hawa buruk atau hawa beracun pada satuannya juga tidak asal-asalan atau suka-suka. Masalah daun yang digunakan di Indonesia bisa jadi berbeda karena perbedaan tempat atau perbedaan tumbuhan. Tetapi tentu para leluhur kita juga tidak sembarangan menentukan daun apa yang harus digantung. Tetapi yang penting adalah ada simbol, ada spirit bahwa itu adalah upaya untuk menghadapi hawa buruk pada saat Tuan Yang kita kenal sebagai hari yang disharmonis. Sebenarnya masih banyak hal terkait Tuan Yang ingin kita gali lagi. Namun mengingat waktu, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya Unse. Mungkin sebagai penutup barangkali ada hal yang penting ingin Unse garis bawahi. Ya, makasih Rama. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam kaitan Hari Tuan Yang. Pertama bahwa penyebutan Hari Tuan Yang adalah kurang tepat karena sebenarnya ini adalah sembahyang Ye atau ibadah Ye yang dilaksanakan pada saat Tuan Yang. Yang kedua, antara ibadah Ye pada saat Tuan Yang dengan perayaan Pecun adalah dua hal yang berbeda. Hanya waktunya yang bersamaan. Ibadah Ye pada saat Tuan Yang adalah ibadah kepada Tuhan, yaitu ibadah eling dan takwa, sementara Pecun adalah perayaan lomba perahu dalam rangka mengenang seorang tokoh yang bernama Cien yang tadi telah dijelaskan. Saya rasa demikian Tocin Rama, semoga dapat dipahami. Ya, terima kasih Unse. Terima kasih juga teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih, salam kebajikan.